Shalom adik-adik. Kali ini kalian masih tetap ibadah di rumah ya. Walaupun kalian ibadah di rumah, tapi kalian tetap mendengarkan firman Tuhan baik-baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian siapkan Alkitab, siapkan buku catatan, dan kalian catat firman Tuhan pagi hari ini. Apa pesan Tuhan buat kalian? Nah, hari ini firman Tuhan judulnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Dan diambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19, mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-26. Nah, adik-adik, minggu lalu kita udah dengerin firman Tuhan ya di Alkitab ya, melalui film ya. Nah, pagi hari ini kita mau lanjutkan firman-Nya. Nah, orang-orang Yahudi dan mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama itu pada tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka menginginkan Yesus itu mati. Mereka menginginkan Yesus ini dihukum mati. Tapi mereka nggak bisa, adik-adik. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan mereka juga tidak berhak untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Nah, lantas siapa ya yang bisa menghukum Yesus? Nah, yang bisa adalah siapa? Adalah Kaisar. Nah, akhirnya mereka berinisiatif membawa Yesus ke Pilatus. Pilatus ini adalah sahabat Kaisar. Orang-orang Yahudi, para mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama membawa Yesus ke Pilatus. Nah, waktu mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus, Pilatus memeriksa Yesus. Ternyata tidak didapati kesalahan. Jadi Yesus ini orang benar, adik-adik. Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada diri Yesus. Sehingga Pilatus ingin membebaskan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi, mereka bilang, salibkan dia, salibkan Yesus, kami ingin Yesus mati. Nah, tapi Pilatus kan tidak menemukan kesalahan Yesus. Wah, akhirnya mereka teriak lebih kencang, salibkan Yesus. Kalau tidak menyalibkan Yesus, kalian bukan sahabat kami. Pilatus bukan sahabat kami. Dan Pilatus bukan sahabat Kaisar. Wah, Pilatus jadi sedih, adik-adik. Kenapa? Karena takut dia nggak ada yang menyukai. Takut dia nggak ada yang mendukung dia. Takut dia akan dicopot jabatannya oleh Kaisar. Karena itu Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan akhirnya Yesus harus mengalami hukuman mati, yaitu lewat penyaliban Yesus. Nah, adik-adik, apa pesan Tuhan untuk firman hari ini? Kita lihat ya, Pilatus ini tahu Yesus bukan orang yang salah. Pilatus ini tahu Yesus orang yang benar. Tapi dia takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan pendukungnya. Akhirnya dia apa? Dia menukarkan kebenaran itu, menukarkan Yesus dengan apa? Pada orang-orang Yahudi untuk dihukum mati supaya dia apa, adik-adik? Supaya dia selamat, dia tidak kehilangan jabatan. Nah, adik-adik, Tuhan mengendaki kepada kalian supaya kalian berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang baik, sehingga tidak ada dusta dari mulut kalian. Contohnya misalnya, siapa nih yang di rumah waktu mama papanya mau pergi, pesan sama kakak sama adik, nanti mama papa pergi ya, kalian jangan main game terus, kalian belajar. Nah, setelah mama papa pergi, kalian lihat kakakmu main game, kamu belajar. Nah, setelah mama papa pulang, ditanya nih, ayo tadi belajar nggak? Kakak bilang belajar, kamu bilang belajar, padahal kamu lihat kakak kan nggak belajar. Nah, kamu lihat kakak, kakak bohong. Tapi kalian takut sama kakak, takut nggak diajak main, takut nggak diajak pergi. Sehingga ketika ditanya mama, benar nih kakak belajar, kamu bilang iya. Nah, padahal itu dusta. Nah, itu contoh yang kecil di rumah. Di sekolah mungkin kamu juga menemui seperti itu. Di pergaulan juga. Nah, kalian sebagai anak Tuhan harus bisa mengambil keputusan yang benar. Yaitu apa? Jangan berdusta, berkata yang benar. Nah, seperti ayat hafalan hari ini. Yuk semuanya buka ya.
Ayatnya ada di Efesus pasal yang keempat. Yuk. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. 24 dan 25, tapi kita ambil yang 25 aja. Oke, sudah menemukan semua? Ya. Ayat 24 dulu kita baca ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi untuk ayat hafalannya diambil yang ayat yang ke-25. Nah, supaya kalian bisa menghafal, kita pakai gerakan ya. Yuk, tirukan Kak Yuli pakai gerakan. Karena itu, buanglah dusta. Karena itu, buanglah dusta. Dan berkatalah seorang kepada yang lain. Udah bisa? Ulangi ya. Karena itu, buanglah dusta. Dan berkatalah seorang kepada yang lain. Nah, itu ayat hafalan hari ini. Dan kiranya firman Tuhan hari ini dilakukan oleh adik-adik, sehingga kalian semua akan berkata yang benar, berkata yang baik, sehingga Tuhan senang dan Tuhan semakin sayang sama kalian. Oke, selamat beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.